Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai pengendalian hayati lanjutan. Dengan anggota, saya Dewi Pamela, NIM 135. Saya Debbie Aprilia Analita, NIM 139. Saya Rizal Zakanur Hakim, NIM 143. Saya Aji Putra Kurniawan, NIM 145. Yang pertama adalah pengelolaan dan pengendalian hayati. Ada 3 hal dasar pendekatan yang digunakan dalam pengendalian hayati, yaitu yang pertama introduksi musuh alami, yang kedua konservasi dan peningkatan musuh alami atau conserving and enhancing natural enemies, yang ketiga adalah augmentasi populasi musuh alami atau augmentation natural enemy population. Pengendalian hayati klasik atau introduksi. Pengendalian hayati klasik ialah pengendalian suatu jenis hama dengan introduksi musuh alami. Introduksi merupakan usaha untuk memindahkan musuh alami dari suatu tempat ke daerah sasaran. Teknik ini biasanya juga disebut sebagai importasi musuh alami, merupakan praktek pengendalian hayati klasik. Karena semua usaha pengendalian hayati pada mulanya menggunakan teknik ini. Tujuan teknik ini adalah melepaskan musuh alami eksotik ke suatu lingkungan yang baru sehingga nantinya dapat mapan secara permanen dan mampu mengendalikan hama dalam jangka panjang tanpa perlu intervensi lebih lanjut. Pendekatan ini digunakan karena beberapa spesies hama invasif tidak memiliki musuh alami lokal yang efektif pada lingkungan barunya. Tahapan yang penting untuk dilalui dalam rangka implementasi teknik pengendalian hayati klasik, yaitu melakukan seleksi dan penilaian organisme sasaran, studi pendahuluan atau penelitian taksonomi dan survei pendahuluan, memilih daerah eksplorasi, memilih musuh alami untuk koleksi, eksplorasi dan pengiriman musuh alami, karantina dan eksklusi dengan mengendalikan organisme lain yang tidak dibutuhkan, mengkaji dan memilih musuh alami untuk mengetahui hubungan dengan inang, melakukan kolonisasi atau melepas musuh alami di tingkat lapang, dan melakukan evaluasi efikasi. Pengendalian hayati konservasi. Konservasi musuh alami ialah upaya melestarikan, melindungi, dan menjaga populasi musuh alami. Konservasi adalah usaha untuk melestarikan musuh alami dengan cara melakukan manipulasi lingkungan dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat menurunkan populasi musuh alami dan memberikan keuntungan bagi keberlanjutan hidup dan reproduksinya. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengurangi penggunaan pestisida sintetis dan melakukan praktek budidaya tanaman yang menguntungkan musuh alami antara lain menyediakan inang alternatif, tempat tinggal, dan sumber makanan tambahan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara manajemen habitat. Tindakan konservasi yang penting antara lain mengurangi penggunaan pestisida, menggunakan insektisida selektif, menerapkan praktek yang mendukung kelangsungan hidup dan reproduksi musuh alami, manajemen habitat di pertanaman, misalnya penggunaan penutup tanah, polikultur, dan tumpang sari, penggunaan gulma, pengelolaan gulma untuk tempat pengungsian di dekat pertanaman, dan juga sebagai tempat inang pengganti, menyediakan makanan tambahan, menyediakan pelindung, transfer musuh alami antar pertanaman dapat dilakukan dengan mengelola limbah tanaman. Selanjutnya yaitu ada augmentasi. Pendekatan ini dilakukan apabila populasi musuh alami di alam jumlahnya sangat rendah. Karena secara alami, populasi predator atau parasitoid gagal berkolonisasi untuk menekan populasi hama. Jika musuh alami yang ada di areal pertanaman tidak mampu menekan populasi hama, maka dilakukan pembiakan massal musuh alami tersebut di laboratorium dan kemudian melepaskannya ke lapangan dengan tujuan untuk memperbanyak populasinya sendiri dan menekan populasi serangga hama. Dalam pendekatan ini ada 3 metode pelepasan yang dikenal, yakni inokulasi, pelepasan suplemen, dan inundasi. Inokulasi adalah pelepasan musuh alami yang dilakukan 1 kali dalam 1 musim atau dalam 1 tahun, dengan tujuan agar musuh alami dapat mengadakan kolonisasi dan menyebarluas secara alami, sehingga dapat menjaga keseimbangan serta untuk menambah musuh alami yang mati sebelumnya karena keadaan lingkungan. Sukses yang dicapai oleh teknik inokulatif yang paling umum adalah dilepaskannya secara massal parasitoid telur Trichogama sp yang mengendalikan berbagai macam hama penting seperti penggeret pucuk tebu, penggeret batang tebu, dan hama penggeret buah kapas. Jadi parasitoid Trichogama sp ini biasanya terbang untuk mencari inang. Inangnya itu adalah telur dari hama penggerek, kemudian akan hinggap, kemudian akan memparasit telur tersebut dengan memasukkan telur dari parasitoid tersebut. Nanti telur itu akan berkembang dan lama-kelamaan akan menggerogoti telur dari hama secara perlahan.
Ketika telurnya habis dan parasitoidnya udah besar, akan mulai mencari inang baru. Kemudian ada pelepasan suplemen. Pelepasan suplemen adalah pelepasan musuh alami yang dilakukan setelah diketahui dari kegiatan sampling populasi hama mulai meninggalkan populasi musuh alaminya. Tujuannya adalah untuk membantu musuh alami agar kembali berfungsi dan dapat mengendalikan populasi hama. Selanjutnya ada pelepasan inundatif. Pelepasan inundatif adalah pelepasan musuh alami dalam jumlah besar supaya populasi hama dapat ditekan seperti penggunaan pestisida atau biasanya disebut dengan insektisida biologis. Pelepasan ini diharapkan agar individu-individu musuh alami yang dilepas secara sekaligus dapat menurunkan populasi hama secara cepat, terutama setelah ratusan ribu atau jutaan individu parasitoid atau predator dilepaskan. Lalu ada dua cara dalam augmentasi ini. Yang pertama adalah pelepasan inundatif parasitoid, sering disebut penggunaan insektisida biologi, karena musuh alami diharapkan dapat bekerja secepat insektisida kimia dalam penurunan populasi hama. Jadi cara ini adalah dengan melepaskan musuh alami yang sudah dibuat di laboratorium tadi ke lapangan atau ke daerah tanaman atau area pertanaman. Kemudian cara yang kedua adalah dengan memanipulasi atau memodifikasi ekosistem pertanaman itu sendiri, sehingga ekosistem tersebut lebih mendorong peningkatan populasi dan efektivitas serta efisiensi musuh alami. Jadi ekosistem itu dibuat atau dimanipulasi agar musuh alaminya itu dapat berkembang biak. Mungkin itu dari pengairannya harus mendukung perkembangbiakan musuh alami, kemudian ada cahaya, suhu, dan lain-lain. 2. Peranan pengendalian hayati dalam PHT. Pengendalian hayati merupakan komponen utama dari PHT, dan karena PHT berdasarkan pada ekologi, maka pengendalian hayati mengoptimalkan peranan musuh alami dalam usaha pengelolaan populasi hama serta menurunkan populasi hama, di mana musuh alami merupakan bagian dari mata rantai agroekosistem. Keuntungan pengendalian hayati. Yang pertama yaitu permanen. Bila musuh alami sudah mapan di alam, maka pengendalian hayati akan ada secara permanen. Yang kedua yaitu aman. Pengendalian hama menggunakan musuh alami tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga relatif murah. Pengendalian hayati menggunakan musuh alami relatif murah karena bila musuh alami sudah ada di alam, maka tidak perlu biaya tambahan. Ketiga, contoh penerapan agensi pengendali hayati. Yang pertama yaitu Pseudomonas florens P60. Pseudomonas florens P60 mampu menurunkan kepadatan populasi jamur Fusarium oxysporum, penyebab penyakit moler pada bawang merah, di dalam tanah sampai sebesar 80,67%, dan menurunkan intensitas penyakit busuk pangkal batang pada kacang tanah lebih dari 50%. Metabolit sekunder yang dihasilkan diantaranya asam fenazin 1 karboksilat, 2,4-diasetilfluoroglucinol dan polisakarida. Antibiotika 2,4-diasetilfluoroglucinol telah terbukti dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan jamur patogen Fusarium oxysporum. 2. Trichoderma sp. Trichoderma sp mampu menekan perkembangan penyakit busuk pucuk vanili sebesar 66,67 sampai 68%. Dan Trichoderma herzianum mampu menurunkan intensitas penyakit layu Fusarium pada gladiol sebesar 56,83%. Trichoderma herzianum diketahui mampu menghasilkan sejumlah metabolit sekunder berupa alameticin, paracelsin, trikotoksin yang dapat menghancurkan sel kapang dengan cara merusak membran sel. Selain itu, T-herzianum juga dapat menghasilkan enzim kitinase, laminarinase, beta-3-glukanase yang dapat menyebabkan lisisnya dinding sel sehingga dapat menghambat pertumbuhan sel kapang. Kemudian, saya akan jelaskan mengenai peluang pengendalian hayati patogen tanaman. Terdapat 4 poin. Poin yang pertama yaitu kesadaran masyarakat dunia akan produk pertanian yang sehat dan aman.
Seperti yang kita ketahui bahwasannya penggunaan pestisida akan meninggalkan residu, di mana masyarakat mulai sadar akan bahaya residu tersebut. Sehingga pengendalian hayati hadir untuk menuju produk pertanian yang sehat dan aman. Kenapa? Karena agensi pengendalian hayati ini tidak beracun baik untuk hewan maupun manusia. Karena metabolisme pendir yang mereka keluarkan itu mudah terurai di alam dan tidak sesuai dengan manusia ataupun hewan, sehingga aman dikonsumsi. Poin yang kedua yaitu kesadaran petani dan keluarganya akan masalah kesehatan. Tak jarang ditemui bahwa banyak petani saat mengaplikasikan fungisida tidak menggunakan alat pelindung diri, seperti tidak menggunakan masker, pelindung mata, ataupun pakaian yang khusus untuk melindungi diri kita, di mana lambat laun dalam jangka waktu yang panjang akan menimbulkan gangguan kesehatan. Poin yang ketiga yaitu kepedulian akan keseimbangan ekologi dan keamanan lingkungan. Penggunaan bahan kimia yang berlebihan akan menyebabkan pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah, udara, maupun air, terutama menyebabkan kerusakan ekologi di dalam tanah. Karena terbunuhnya mikroba berguna di dalam tanah dan berfungsi untuk mengendalikan mikroba patogen tanaman ataupun mikroba untuk menyuburkan tanah. Sehingga dengan menggunakan pengendalian hayati ini dapat menjaga kelestarian ekologi di dalam tanah dan menjaga lingkungan tetap aman. Poin yang terakhir yaitu bertambahnya biaya produksi pertanian. Meskipun harga fungisida terjangkau oleh petani, tetapi jika menggunakan lahan yang luas tentu saja akan menambah biaya pengeluaran. Apalagi jika sudah terserang penyakit. Biasanya petani cenderung akan menggunakan pestisida jika sudah terserang penyakit, sehingga akan menambah biaya pengeluaran. Kemudian ada tantangan pengendali hayati patogen tanaman. Yang pertama, masa hidup agensia hayati terbatas. Agensia pengendali hayati yang diterapkan mempunyai masa hidup yang terbatas. Ditambah jika kondisi lingkungan itu tidak sesuai, maka agensia tersebut tidak akan ditahan lama atau akan lebih cepat mati. Yang kedua, terjadinya pencemaran lingkungan. Perlu diingat bahwa agensia pengendali hayati itu tidak menyebabkan pencemaran lingkungan, tetapi lingkungan yang dimaksud itu adalah tempat di mana agensia pengendali hayati itu akan dilepaskan atau diterapkan. Jadi, akan terjadi pencemaran jika tidak hati-hati dalam menyiapkan dan menetapkan berapa banyak agensi hayati yang akan dilepaskan atau diterapkan dalam lingkungan. Misalnya, dalam penyiapan atau bekerja dengan Trichoderma sp, jika tidak hati-hati akan menyebabkan pencemaran ruang laboratorium, di mana nanti akan mengkontaminasi medium-medium lainnya. Yang terakhir ada terbatasnya penyebaran. Penyebaran agensi pengendali hayati tidak seluas penyebaran pestisida. Hal ini menyangkut sifat agensi pengendali hayati yang berupa makhluk hidup yang harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Jadi jika kita mau mengimpor suatu pengendali hayati dari suatu daerah ke daerah lain itu belum tentu akan cocok dengan daerah yang akan ditempatkan. Gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.